Ada gak orang yang hidup abadi? Tidak ada kan? Di bumi ini Ya, maksudnya di bumi ya. ini. Ya, bahwa pasti setiap orang akan meninggal. Tinggal caranya bagaimana Tuhan panggil. Injil itu memberi arti bagi hidup saya. Yang penting saya itu dipandang Tuhan bagaimana. Genuine aja. Justru ketika kita berusaha untuk menunjukkan, oh ya saya anak Tuhan nih di dunia kerja nih. Jadinya akhirnya malah kayak salting ya, salah tingkah gitu ya. Saya belajar mengampuni semua orang yang jahat terhadap saya gitu. Punya pengalaman? Banyak. Shalom Christ Lover, ketemu lagi di Ruang Hati, ruang untuk berbagi, bukan hanya teori tapi juga aplikasi. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi dengan Bro Baktiar mengenai bagaimana dia mengalami Injil yang berkaitan dengan dunia kerja atau usahanya, kami mau mengajak untuk Christ Lover yang menonton akan acara ini, silakan jika Anda punya pengalaman bagaimana mengalami Injil, ya, dan itu sangat berdampak baik bagi diri Anda, keluarga, persahabatan, pekerjaan, pendidikan, atau apa saja, silakan Anda bagikan itu di kolom komentar. Itu sangat memberkati kita semua dan bisa memberi inspirasi serta Tuhan kita yang disaksikan. Oke, kita lanjutkan lagi ya obrolan kita dengan Bro Baktiar. Sekarang kita mau ngobrolin tentang bagaimana mengalami Injil itu di dunia kerja atau dunia usaha. Nah, sekarang nilai-nilai Injil mana saja yang dirimu terapkan di dunia usaha sekarang? Ya kan, Injil itu kan luas sekali, ya, banyak cakupannya, nilai-nilainya. Kira-kira nilai-nilai mana yang dirimu adopsi dan itu diterapkan di tempat Anda sekarang membangun usaha? Ya, nilai yang saya sangat pegang itu adalah bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya itu sudah mempunyai hidup kekal sejak saya percaya. Jadi keyakinan itu ya? Ya, keyakinan itu. Saya sudah memiliki hidup kekal sejak saya percaya. Sehingga ketika saya meninggal nanti, pasti saya masuk surga. Itu yang akhirnya membuat saya kuat. Bahkan ada di kantor nih ada orang sampai bilang, kok Pak Baktiar nggak ada takutnya ya? Oh, itu akhirnya berdampak ya ke kantor ya? Betul. Oh, berdampak ke kantor dan berdampak kepada ketika kita menghadapi masalah baik di dunia bisnis kita maupun di kantor. Berdampak karena itu pola pikir dari pikiran masuk ke hati. Di mana ketika kita tidak takut apapun juga, kenapa? Karena saya sudah punya hidup kekal. Dan sebenarnya teman-teman bisa, Christ Lover bisa lihat ya bahwa ada gak orang yang hidup abadi? Tidak ada kan? Di bumi ini ya, maksudnya di bumi ini. Ya, bahwa pasti setiap orang akan meninggal. Tinggal caranya bagaimana Tuhan panggil. Dan setelah orang meninggal, kebaikan dan keburukannya juga tidak diingat oleh mungkin 2 generasi ke depan pun sudah lupa. Nah, saya waktu itu pas lagi saya pas lagi berpikir begitu, langsung dikasih contoh lagi waktu itu sama Tuhan. Waktu itu lagi ada kelas pembinaan, di mana ada pendeta di gereja kami tanya kepada peserta pembinaan tersebut. Peserta sekalian, tahu nggak siapa Hitler? Dia tanya kepada anak muda. Siapa Hitler? Dia geleng-geleng kepala. Siapa Hitler? Nggak tahu. Padahal mungkin taunya heater. Heater water. Padahal Hitler itu kita tahu bahwa di generasi kita mungkin kita masih tahu bahwa dia itu salah satu pemicu Perang Dunia II yang begitu merusak kemanusiaan ya. Ya, tapi ternyata sudah dilupakan orang juga. Jadi sebenarnya saya juga nggak akan diingat siapapun setelah saya meninggal nanti. Nah, tetapi Injil itu memberi arti bagi hidup saya. Yang penting saya itu
dipandang Tuhan bagaimana. Tuhan itu saya orang yang tidak berguna, orang yang tidak berharga. Tuhan memandang berharga. Tuhan berikan saya keselamatan. Itu yang paling penting. Sehingga akhirnya apa? Apapun yang terjadi di dunia ini, yang penting saya hadapi. Saya nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, saya hadapi. Nah itu jadi nilai-nilai itulah yang istilahnya tuh membuat saya bisa menghadapi berbagai macam masalah maupun di kantor maupun di dunia usaha ya. Ya tadi sampai ya itu yang tadi saya cerita, teman saya bilang, loh kok Bapak nggak ada takutnya ya? Oke. Saya bicara ya, saya sampai ke dia. Dia berkata tadi awalnya begini, oh saya tahu nih kenapa Bapak nggak ada takutnya. Karena Bapak pikiran objektif. Objektif nih, pikirin kepentingan bersama. Saya bilang iya itu salah satunya. Tetapi sebenarnya kebenaran Injil itulah yang membuat saya tidak ada takutnya. Selain takut sama Tuhan ya? Ya paling takutnya apa Tuhan gitu loh. Bahwa di dunia ini apapun kita tidak perlu takuti gitu. Iya, jadi ada kepastian itu. Ada kepastian. Sehingga itu mempengaruhi pola pikir dan juga dalam mengelola usaha dirimu saat ini ya. Jadi apapun masalah yang terjadi, ya sudah hadapi aja. Betul. Ada Tuhan yang akan selalu menyertai ya, menolong. Ada nilai yang lain nggak? Misalnya tadi kan keyakinan atau kepastian itu. Nilai yang lain keadilan nih misalnya. Bagaimana kan memikirkan karyawan banyak nih ya, ngurusin karyawan, kebutuhan dapur mereka gitu kan ya. Bagaimana memikirkan keadilan? Apakah itu juga menjadi salah satu nilai Injil yang dirimu adopsi? Ya, justru penting sekali itu ya. Penting sekali dalam artian begini. Keadilan di dalam Injil itu yang membuat saya bisa lebih memaknai tentang hidup. Jadi gini, sebenarnya prinsip tadi saya benar bahwa saya tidak takut apapun. Tetapi kadang kenyataan hidup membuat bahwa saya manusia nggak sempurna. Jadi saya udah merancang bisnis dengan luar biasa. Ada satu saat di mana over investment. Over investment itu akhirnya membuat apa? Cash flow perusahaan jadi kacau balau. Jadi bahkan sampai berpikir, wah ini bagaimana ya bayar gaji karyawan ya? Waduh, ini akhirnya itu sempat membuat saya juga nggak bisa tidur. Jadi di satu sisi saya bisa berkata bahwa saya nggak ada takutnya lagi atau bisa tenang. Tetapi ternyata itulah namanya manusia. Manusia itu selalu punya kelemahannya. Mungkin saat ini nggak muncul, tapi di kesempatan lain bisa muncul. Muncul. Atau dalam taraf masalah yang lebih berat. Nah, di situ saya baru sadar, oh inilah keadilan Kristus. Bahwa bukan karena kehebatan saya itu bisa sempurna, bukan. Jadi saya pun suatu hari pada taraf tertentu saya itu bisa kembali melakukan suatu kesalahan. Nah, tetapi Kristus yang menyempurnakan. Nah, Kristus yang menyempurnakan akhirnya pada waktu saya salah ngambil investment itu, kemudian stres, tapi Tuhan ingatkan saya bahwa saya itu berharga di mata Tuhan. Nah, contohnya pada tahun 2020 ada tuh waktu itu bisnis pada saat itu salah ambil bisnis, merugi. Saya ikut kelas pembinaan. Itu sebabnya saya sering ikut kelas pembinaan ya. Karena di situ Tuhan juga berbicara kepada saya secara nyata. Saya pada waktu itu ikut kelas pembinaan, dikatakan bahwa saya itu imago Dei. Diciptakan dan serupa dan segambar dengan Tuhan. Saya itu berharga di mata Tuhan. Saya dijaga Tuhan seperti biji matanya. Nah, itu yang akhirnya saya percayakan Tuhan bahkan membuat tahun itu salah satu keuntungan yang cukup besar dalam bisnis saya. Nah, sehingga akhirnya saya baru tahu bahwa yang Tuhan mau itu adalah apa? Saya berserah sama Dia. Saya mau memperbaiki hidup saya. Jadi terkait dengan keadilan di Injil tersebut adalah apa? Bukan karena kebaikan saya, bukan karena kehebatan saya, tapi karena anugerah Tuhan. Sama ketika saya menerapkan keadilan di tempat kerja, saya tidak boleh mentoleransi sesuatu ketidakdisiplinan. Tidak boleh. Kenapa? Karena saya akan tidak adil kepada pemegang saham saya.
Jadi walaupun maupun yang disiplin ya. Ya. Kan ada juga yang disiplin. Iya betul. Ada atau juga ada yang disiplin tapi mungkin berbuat kesalahan gitu. Saya tetap harus adil dalam artian begini. Yang penting mereka itu mau berubah. Jadi kita bukan mencari lagi siapa yang salah. Karena manusia itu pasti selalu ada saatnya gagal. Mungkin sekarang dia berhasil, tapi ketika taraf masalahnya lebih besar, dia bisa gagal. Nah, tapi justru kita perlu melihat bahwa akar masalahnya apa. Jadi kegagalan ini disebabkan oleh apa. Jadi dalam waktu misalnya kita kerjain suatu proyek, kegagalan ini sebabnya apa? Apakah tim tidak disiplin? Apakah tim kurang berusaha? Ataukah tim sudah berusaha tapi memang kondisi yang membuat itu terjadi. Ya, kita juga bisa memahami bahwa Tuhan Yesus saja mau menerima saya. Saya juga harus bisa menerima tim itu. Tetapi Tuhan Yesus ketika sudah menerima saya apa adanya, saya sudah dikasih anugerah keselamatan. Kan Tuhan Yesus bilang bahwa kita itu diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Artinya saya harus melakukan perubahan dalam hidup saya. Bukan berarti saya akhirnya hidup saya enak-enaknya saya, hidup tetap dalam dosa, tidak mau berubah gitu ya. Nah, juga begitu yang saya terapkan. Oke, ini nggak masalah. Paling berikutnya kita perbaiki. Nah, kalau tidak ada tindakan perbaikan itu, baru kita biasanya memberikan tindakan yang lebih keras, misalnya mulai SP1 kan dari tadinya mungkin hanya peringatan lisan, kemudian tindakan lebih keras SP1. Tujuannya juga bukan untuk menyerahkan orang itu, tapi bagaimana SP itu sebelum SP itu kita berusaha konseling gitu loh. Tolong kamu perbaiki dulu, karena ini kenapa? Ketika kamu nggak mengerjakan sepenuh hati, kamu merusak kerja komunitas ini. Jadi kepentingan bersama yang dirugikan. Betul. Bukan justru kalau kamu nggak bekerja sungguh-sungguh, malah kepentingan bersama yang dirugikan. Jadi ketika orang tersebut, akhirnya kita menciptakan sebuah tim yang menjadi lebih saling bisa support. Tim yang dewasa ya. Ya, tim yang dewasa. Jadi menerapkan keadilan itu sebagaimana Kristus menerapkan keadilannya pada saya. Saya orang berdosa, saya diselamatkan Tuhan, tetapi harus ada pertobatan dari saya. Ya, sebagai bukti bahwa saya benar-benar percaya Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat. Tuhan itu artinya kan gini, Tuhan itu Tuannya saya. Jadi kalau saya nggak mau bertobat, saya nggak mau, kan Tuhan Yesus bilang apa? Jikalau kamu mengasihi aku, seseorang yang mengasihi Tuhan, pasti dia menuruti perkataan Tuhan. Nah, ketika saya bilang oke, sudah percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, tapi kalau saya tidak mengikuti perkataan Tuhan, berarti sayangnya sendiri yang istilahnya tidak mau berubah. Saya sendiri tidak tetap mengeraskan hati. Betul. Oke, berarti itu salah satu nilai juga yang dihidupi ya di dalam mengembangkan dan mengelola usaha ini supaya tercipta yang namanya kebaikan bersama. Kebaikan bersama ya. Jadi kalau ada karyawan-karyawan atau tim yang bisa dibilang mungkin mau-maunya sendiri dengan caranya sendiri, nah itu butuh pendekatan. Betul. Ya, enggak yang langsung udah dikeluarin kayak gitu ya, tapi ada butuh pendekatan, diajak ngobrol dan ditunjukkan ini kesalahannya dan diberi kesempatan untuk mengubahnya itu ya. Begitu. Itu sesuatu yang baik tentunya supaya orang tersebut bisa lebih baik. Betul. Ya kalau mau terbuka ya. Kalau nggak terbuka ya, atau keras hati ya tetap aja ya. Kalau jadi batu sandungan. Keras hati mau nggak mau memang kita perlu mengambil tindakan tegas ya. Saya sih memang selalu ngomong dengan tim saya begini, perusahaan itu bukan yayasan. Karena perusahaan itu bagaimana, saya harus adil kan, terkait keadilan. Kalau saya terus beri kesempatan kepada kalian dan kalian tidak berubah, saya nggak adil terhadap yang punya proyek ini. Saya nggak, kenapa? Karena akhirnya dengan tim yang tidak mau berubah, kesalahan yang dia buat terus menerus sama, akhirnya merugikan perusahaan itu. Sehingga saya sebenarnya secara tidak langsung tidak adil terhadap orang yang sudah investasi di perusahaan tersebut. Nah, itu yang prinsip keadilannya terhadap
semua pihak, harus adil. Oke, tadi udah bicara 2 nilai, keyakinan dan juga keadilan. Ada nilai lain nggak, bro? Ya, nilai Injil yang terbesar itu salah satunya ada pengampunan Kristus pada kita gitu ya. Yes. Jadi itu saya belajar. Saya belajar mengampuni semua orang yang jahat terhadap saya gitu. Punya pengalaman? Banyak. Di dunia kerja dan usahanya. Ya, di dunia kerja dan berusaha itu banyak orang sikut-sikutan. Kemudian banyak orang yang memikirkan kepentingannya sendiri. Sehingga akhirnya ketika kita memikirkan kepentingan bersama, di situ kadang tidak sesuai dengan kepentingan dia. Jadi dia akan biasa orang tersebut akan mungkin menyerang kita secara langsung ataupun tidak langsung. Tetapi karena tadi harga diri saya itu tidak penting, harga diri saya itu yang penting di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan. Jadi kenapa akhirnya saya tidak perlu marah terhadap orang-orang itu, karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan saya bahwa saya harus mengampuni, harus bermurah hati. Ya, bermurah hati karena Allah Bapa ini murah hati. Betul. Ya, murah hati terhadap saya dengan mengutus anaknya Yesus Kristus mati di kayu salib, mengampuni saya, menebus saya. Jadi saya juga ketika saya belajar untuk mengampuni, plong hidup ini. Saya nggak usah namanya ada kepahitan dalam hidup. Tidur bisa nyenyak, nggak usah memikirkan apa yang orang sudah lakukan dalam hidup saya. Nah, ternyata Injil itu benar-benar memberikan kebahagiaan sejati dengan saya belajar mengampuni. Wow. Ya. Kalau diceritakan banyak ya kisahnya ya, nggak cukup waktu ya. Betul. Oke, Christ Lover mungkin yang sedang menyimak ya perbincangan kami ini, Anda sedang bergumul dengan pengampunan, ya di dalam Kristus kita diampuni. Dan di dalam Kristus kita juga bisa untuk mengampuni. Kami ingatkan lagi Christ Lover untuk bisa berbagi di kolom komentar. Silakan tuliskan kesaksian Anda tentang bagaimana Anda mengalami Injil. Dan itu sangat memberkati tentunya. Tantangan terbesar dalam mengaitkan Injil di perusahaan Anda. Ya, tantangan terbesar ini seringkali orang berpikir begini. Oh, dunia sekuler itu adalah dunia yang terpisah dari gereja. Sehingga akhirnya orang berkata bahwa oh ya, dia seorang yang melayani di gereja nih. Gak boleh dia begitu. Akhirnya apa? Tantangan terbesarnya adalah sering seseorang itu merasa, waduh, saya jadi contoh teladan yang baik atau tidak ya. Akhirnya selalu memikirkannya, oh saya diterima orang atau tidak ya. Benar gak yang saya lakukan ya. Jadi takut pada ya, pandangan orang. Penilaian orang penilaian orang akhirnya kan. Tapi ternyata ketika saya tahu bahwa Tuhan Yesus menerima saya apa adanya. Jadi dan bahkan ketika saya ada kesalahan yang saya baik sengaja mau nggak sengaja pun Tuhan sudah ampuni. Ya saya sebenarnya bisa all out. Bisa ya yang penting kerjakan aja yang Tuhan sampaikan pada saya lewat firman Tuhan. Kalaupun ada kesalahan, ya memang secara manusia saya masih manusia yang bisa berbuat salah gitu. Tapi saya tetap bisa menunjukkan genuine aja. Justru ketika kita berusaha untuk menunjukkan, oh ya saya anak Tuhan nih di dunia kerja nih. Jadinya akhirnya malah kayak salting ya, salah tingkah gitu ya. Tapi jadi kayak ini ya, dibuat-buat gitu. Dibuat-buat dan akhirnya malah jadi ya akhirnya orang pikir kok ini orang kok kayaknya bertopeng ya. Bertopeng atau apalah gitu ya, betul. Enggak genuine. Enggak genuine gitu. Ya, benar. Jadi apa adanya saja. Karena sebenarnya juga dengan apa adanya saya menunjukkan apa adanya saya. Ketika saya ada berbuat salah, saya juga bisa mengakui kepada orang. Oh iya sorry, kali ini saya salah gitu. Nah sehingga akhirnya orang juga melihat berbeda. Atau misalnya kadang nih ada orang yang salah nih. Di dunia ini kan orang bilang, oh orang salah ini udah harus dihukum, udah harus kita kasih pengampunan. Nah di situ
saya bisa kasih tunjuk bahwa bagaimana pengampunan Kristus. Tapi memang yang beratnya adalah ada apa? Kalau seandainya kita di daerah tempat kita kerja atau dunia usaha kita itu nilainya berbeda. Iya. Nilainya berbeda. Sehingga mungkin biasanya kalau kita masih bawahan ya, ada atasan kita lakukan kebenaran firman Tuhan, misalnya mengampuni seseorang. Bagi mereka itu, wah ini terlalu lemah nih. Gak bisa begini kamu menyelesaikan masalah. Wah itu orang harus di PHK, orang ini harus segini. Jadi kadang gak ada kesempatan diberikan kepada orang itu. Kalau tadi saya ceritakan kita berusaha kasih kesempatan, itu gak ada kesempatan. Nah itu kesulitannya di situ. Ada nilai-nilai berbeda yang sudah ada di perusahaan tersebut atau di dunia kerja tersebut. Nah itu yang perlu diterobos dengan semangat dan terus-menerus menunjukkan kebenaran firman Tuhan gitu. Dengan kekuatan daripada Tuhan. Oke, benar sekali. Jadi tantangannya itu selain penilaian dari orang, tapi juga nilai atau culture lah ya kita sebut ya, semacam kultur yang sudah ada di perusahaan atau di dalam organisasi tersebut, yang mungkin kalau melihat karyawan atau siapapun yang salah udah langsung aja pecat gitu ya. Atau ini nggak bisa lagi ditolerir, atau ini nggak bisa dikasih kesempatan untuk berubah. Tapi sebagai seorang Christ lover nih ya, kayaknya nggak begini deh. Kenapa kita nggak memberi kesempatan? Nah, berarti kan itu perlu hikmat ya. Betul. Perlu hikmat di dalam membawa nilai Injil itu kan ke kultur yang berbeda dengan kita begitu, dengan dirimu. Nah, pengalamanmu boleh dong disaksikan. Bagaimana membawa nilai Injil itu di tengah-tengah kultur yang berbeda di perusahaan ini? Pelan-pelan itu kayak gimana sih supaya akhirnya pelan-pelan itu bisa masuk gitu ya? Apakah mungkin pemegang sahamnya atau siapanya gitu yang perlu didekati dulu begitu, atau karyawan yang bermasalah itu kita perlu turun seperti tadi ya, prinsip Yesus kan datang bukan untuk dilayani tapi melayani, meskipun ini sebagai pemilik usaha tapi mengikuti Yesus untuk turun nih ya, bukan hanya sekedar saya pemimpin usaha yang harus dihormati, tetapi juga saya mau turun nih untuk menolong yang sedang tanda kutip bermasalah. Gimana itu untuk membawanya supaya bisa smooth masuk? Jadi semua itu berawal dari komunikasi. Oke. Ya, Kristus juga berkomunikasi kan. Relasi. Ya, relasi, komunikasi. Jadi seperti yang saya sampaikan juga, walaupun saya pemilik usaha, saya itu kan sebenarnya saya punya perusahaan sendiri yang memanage tambang. Nah, tapi tambang itu kan bukan punya saya. Tambang itu punya teman-teman saya. Nah, sehingga ketika saya memang ada suatu kesalahan yang terjadi misalnya itu saya berkomunikasi. Jadi saya tetap harus berkomunikasi dengan pemilik tambang tersebut, pemegang saham terbesarnya, saya harus komunikasi. Saya juga harus sebutkan kejadian apa yang terjadi. Tetapi way out yang saya akan lakukan kira-kira begini. Nah, kadang ada yang setuju, kadang ada yang tidak. Nah, kalau yang tidak, sebagai otoritas, saya tetap dia yang berotoritas kan, karena yang punya dia kan. Betul. Ada tambang yang setuju, karena memang dia lebih punya hati ya untuk karyawannya. Ada yang nggak begitu, ada yang bilang nggak, pecat. Ya mau tidak mau akhirnya karena dia yang berotoritas, saya hanya bisa menyampaikan. Tetapi ketika dia tetap mau meminta keputusan itu jalankan, saya sudah menyampaikan yang saya bisa, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau otoritas tertingginya akhirnya saya bisa pengaruhi dengan komunikasi tersebut dan dia nah kemudian biasa saya masuk kepada orang yang bermasalah tersebut. Nah, orang yang bermasalah tersebut biasanya saya ajak ngobrol. Saya ajak ngobrol, perlu perbaikan loh. Cuma sejujurnya saya itu tidak bisa mengubah siapapun. Betul. Kita itu tidak bisa mengubah siapapun. Hanya kasih masukan. Ya, hanya kasih masukan. Dan banyak dari mereka, sebenarnya itu sebabnya kenapa kita tiap hari perlu dipenuhi kebenaran firman Tuhan ya. Karena setiap manusia itu kecenderungannya adalah
kembali kepada sesuatu yang rusak. Jadi kadang mereka hanya berubah sesaat, kemudian kembali lagi. Nah, itu sebabnya saya pada saat-saat terakhir di dunia usaha saya ini, saya baru sadar bahwa seseorang itu perlu mengisi, mau baik dia karyawan apapun siapapun itu, perlu mengisi jiwa dan raganya setiap hari. Seimbang ya? Seimbang. Jiwa dan raga. Iya. Oke. Kalau kita tidak mengisi jiwa kita dengan kebenaran firman Tuhan, kita isi dengan apa? Kalau kita isi dengan sesuatu yang sebenarnya merusak kita, ya kita akan semakin rusak. Gitu. Jadi itu yang saya terapkan. Jadi saya berusaha berkomunikasi dengan mereka. Bagaimana mengubah mereka itu, ya kalau dengan tim saya sampaikan bahwa ya kalian perlu berubah. Isilah kehidupan kalian dengan hal-hal yang bagus. Supaya kalian bisa berubah menjadi berkembang, bisa berguna bagi orang lain. Jadi hidup kalian itu bukan untuk diri kalian sendiri. Ya. Ya. Oke, kata kuncinya relasi. Dalam relasi itu ada komunikasi. Komunikasi. Itu akan menolong untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Betul. Ya, emang betul sih ya. Banyak permasalahan yang terjadi sebenarnya bisa diselesaikan, tapi enggan untuk bangun komunikasi. Ya, akhirnya masalah itu terus berlarut-larut bahkan semakin meluas begitu. Ya, itu hal yang sangat baik sekali untuk bisa diterapkan ya. Bukan hanya di perusahaan saya rasa ya, di rumah tangga, di pergaulan, persahabatan maupun dalam pelayanan. Ya, dunia gereja begitu. Kita perlu yang namanya terus membangun relasi dan komunikasi. Nah, tadi sudah bicara tentang bagaimana dirimu mengalami Injil dan itu dihidupi di dunia usaha. Seorang Bro Baktiar Liusman kan bukan hanya sekedar pengusaha ya, tapi kepala rumah tangga, seorang suami bagi istri, kemudian seorang ayah bagi anak-anak ya, dan juga seorang pelayan di gereja begitu. Bagaimana ini sekarang menerapkan supaya terjadi keseimbangan ya. Tentu Injil ya sebagai fondasinya. Supaya dirimu ini bisa memerankan peran-peran yang luar biasa ini. Ya, supaya tidak ada yang terlalu di atas, yang satunya terlalu di bawah ya, atau terlalu memikirkan usaha terus, keluarga nggak dipikirin. Atau terlalu mikirin pelayanan, usaha nggak diurusin juga gitu ya. Gimana nih supaya dirimu itu bisa seimbang di dalam memerankan peran-peran ini? Ya, jadi yang paling penting ini adalah bukan tentang saya, tapi tentang apa yang Tuhan inginkan dari saya. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa saya itu imago Dei, saya diciptakan serupa dan segambar oleh Tuhan untuk apa? Untuk mengelola bumi ini. Mengelola bumi ini tidak hanya spesifik terkait masalah bisnis, tetapi juga terkait keluarga, terkait juga dengan pelayanan. Jadi mengelola bumi ini sebenarnya adalah harus seimbang. Jadi saya dalam kehidupan saya pun saya tidak pernah berpikir suatu hari saya pensiun, tidak. Karena saya diciptakan Tuhan untuk mengelola bumi ini. Jadi kapan saya pensiun ada pada saat saya dipanggil Tuhan. Kembali kepadanya, tidak meninggal nanti lah ya. Nah, oleh sebab itu saya berusaha membuat hidup saya seimbang. Jadi saya bukan seperti pemikiran pada umumnya, waduh udah stres nih hidup nih, mau healing dulu. Healing 1 minggu, bukannya healing menurut saya. Saya sudah ngalamin, setelah 1 minggu saya healing, mau mulai kerjanya pusing dan harus kayak pemanasan dulu. Iya benar-benar. Nah, jadi yang akhirnya saya dari kebenaran firman Tuhan, saya belajar dari Tuhan Yesus untuk menyeimbangkan hidupnya. Jadi Tuhan Yesus itu bangun pagi-pagi berdoa, menyendiri, solitude, berdoa, menyendiri bersama Bapa. Nah, jadi saya tiap pagi juga, ya tadi ya saya sudah cerita, 45 menit saya gunakan waktu saya untuk baca firman Tuhan. Tuhan bicara apa pada saya? Saya catat
apa pergumulan saya sekarang, Tuhan bicara apa. Nah itu yang terus akhirnya mengubah pikiran saya setiap hari. Saya tadi orang yang keras, ketika saya buka hati saya, Tuhan bilang, oh ya, kamu harus berubah di bagian ini. Saya catat, oh ya, saya harus berubah di bagian ini. Nah setelah itu, saya olahraga. Karena fisik itu penting. Supaya kita bisa seimbang mengerjakan semuanya, mau di dunia bisnis, mau di keluarga, maupun pelayanan, fisik itu harus kuat. Ketika fisik kita tidak kuat, itu yang menjadi nomor satu permasalahannya. Pertama, ketika fisik kita dalam keadaan sakit, emosi kita biasanya lebih tidak stabil. Nah, kemudian dengan olahraga yang bagus, kita juga akhirnya punya jam biologis tidur yang bagus. Jadi dengan olahraga yang bagus, energinya itu terkontrol dengan baik ya. Jadi pada waktu malam hari itu biasa udah ngantuk langsung tertidur. Besok pagi udah bangun. Jadi tidurnya juga cukup. Nah, di sela-sela itu, itulah yang saya harus seimbangkan. Jadi mulai dari setelah olahraga itu, saya harus seimbangkan dunia kerja saya, dunia pelayanan saya, dan dunia keluarga saya. Setiap hari. Setiap hari, jadi ya orang mungkin bilang itu seperti robot. Sebenarnya nggak begitu juga. Ketika kita menjadikan itu seperti robot, itu yang akhirnya membuat kita kelelahan. Tetapi kan kita bisa melihat, oke, oh saya udah terlalu berlebihan di satu sisi, oh saya harus istirahat dulu. Bisa saja, misalnya kalau udah pas lelah, ya kalau mau tidur 10 jam tidur. Misalnya jam 7 udah kelelahan, jam 7 tidur, besok pagi bangun. Isi lagi dengan firman Tuhan, kuat secara rohani, kemudian olahraga, kuat secara jasmani. Nah, kemudian pagi hari saya selalu urusi bisnis saya dulu. Kemudian setelah bisnis ini sudah termanage, sudah sampai ke tim, tolong kerjakan ini. Ya tinggal dimonitor saja. Nah kemudian saya udah mulai pikir lagi nih. Pada waktu udah memanage semuanya, saya pikir ini pelayanan di gereja, apa yang belum dikerjain ya? Atau saya harus kontak siapa ya? Saya harus berkomunikasi dengan siapa ya? Jadi pagi hari saya juga sering meeting dengan orang, mau dengan tim, mau dengan partner-partner saya. Nah di siang hari ketika saya udah memanage itu semua, saya juga cari waktu memikirkan tentang pelayanan gereja. Ini apalagi nih yang belum beresin ya? Oh ini, berarti saya harus ketemu si A. Ngajak ngobrol, komunikasi dengan pelayan yang lain. Karena dengan komunikasi kita bisa menyelesaikan masalah. Juga bisa menyelesaikan miskomunikasi yang ada. Nah setelah itu saya biasa sore sudah pulang ke rumah, ya malam sudah di rumah, ada waktu bersama anak-anak. Bahkan ya waktu bersama istri saya cukup banyak. Karena waktu tadi renungan kita sendiri-sendiri. Tetapi waktu kita olahraga 40 menit itu bareng. Ada 2 treadmill di rumah. Begitu kira-kira cara menyeimbangkannya ya. Sorry. Jadi sorry. Okay. Jadi tidak ada alasan untuk kita bilang nggak ada waktu untuk keluarga, nggak ada waktu untuk pelayanan, ya, nggak ada waktu untuk mikirin tubuh kita, kesehatan atau istirahat gitu ya. Nggak ada waktu nih untuk baca Alkitab, menyendiri dengan Tuhan, berdoa. Selalu begitu ya, banyak aja alasan-alasan yang bisa dilontarkan begitu. Tapi melalui apa yang dirimu lakukan ini bisa memberikan kita pencerahan tentunya ya. Bahwa sebenarnya bukan gak ada waktu. Tapi tinggal bagaimana kita itu rendah hati mau dipimpin oleh Tuhan ya. Kebenaran Injil itu menjadi kebenaran dalam pikiran kita. Betul. Sehingga kita itu bisa menyeimbangkan semua hal dalam hidup ini. Baik itu keluarga, diri sendiri dulu gitu ya. Keluarga, pekerjaan atau usaha maupun juga pelayanan. Gitu. Mungkin Christ Lover yang sedang menyaksikan perbincangan ini sedang bergumul nih. Maunya sih seimbang hidupnya begitu. Tapi kok susah ya. Nah ayo kita coba mulai lagi. Dengan apa? Pertama-tama ya datang sama Tuhan. Sediakan waktu untuk menyendiri bersama dengan Tuhan. Baca dan renungkan firman Tuhan itu. Biarkan firman Tuhan itu terbenam dalam pikiran hati kita menjadi pengertian yang benar. Untuk akhirnya kita itu bisa menata kehidupan kita ya.
Sehingga tidak ada lagi alasan dari diri kita untuk katakan, wah nggak ada waktu untuk A, B, C, D. Ada waktu. Begitu ya, ada waktu untuk Tuhan, ada waktu untuk mikirin diri kita, keluarga, pekerjaan usaha, bahkan juga pelayanan kita. Thank you bro untuk Sama-sama. kesaksiannya, ya apa yang sudah dikenali dari Injil dan juga dialami dari Injil itu sendiri dan mentransformasi hidup ya. Dan itu berdampak baik bukan hanya untuk diri sendiri, keluarga, bahkan juga untuk orang-orang yang ada di perusahaanmu. Dan juga orang-orang yang dilayani di gereja atau di mana saja ya. Biar nama Tuhan yang disaksikan dan dimuliakan. Amin. Tetap berjuang dalam mengenal Injil dan jadi berkat bagi banyak orang ya. Christ Lover, terima kasih untuk atensi Anda mau nyimak Ruang Hati ini. Injil Kristus adalah dasar kebenaran yang sangat kita perlukan. Injil Kristus itulah yang menolong kita untuk mengubahkan atau mentransformasi kehidupan kita. Sampai kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus Tuhan kita. Dan itu berdampak baik. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, bahkan dunia kerja kita. Dunia di mana kita bersekolah maupun juga di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Teruslah berjuang untuk menghidupi Injil Kristus. Roh Kudus selalu menyertai dan menolong kita. Sampai di sini, Ruang Hati, ruang untuk berbagi, bukan hanya teori, tapi juga aplikasi. Tonton terus Ruang Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.